akan mendapat ketenangan. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan bebanku pun ringan. Itu kata Tuhan Yesus loh. Bukan kata Nabi, bukan kata Rasul. Tapi siapa Tuhan yang bersabda Yesus. hari ini? Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini sepertinya ya terkadang terasa berat untuk kita jalani. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Sepertinya berat. Saya yakin bukan hanya berat karena beban hidup misalnya, karena kebutuhan. Si ibu ini saya yakin karena kakinya dengan usia yang semakin tua, saya yakin kalau kita ajak berlomba misalnya, lomba lari, misalnya dengan si cucu ini bagaimana? Tapi saya masih dimenangkan begitu. Nah, oke. Nah, sepertinya hidup ini berat ya untuk kita jalani. Kan begitu? Apakah saya harus berhenti lalu mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, hidupku sudah selesai, panggillah aku. Ya, Jangan dulu ya. Mari kita nikmati hidup bersama Tuhan. Amin. Iya, memang benar. Terkadang sepertinya ya berat untuk melangkah. Kan begitu. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan lagi, sepertinya hidup ini sulit untuk kita teruskan. Mengapa saudara-saudara? Kakinya sakit. Lepas dari penyakit, mungkin karena pergumulan dalam rumah tangga, ada lagi mungkin karena pergumulan dengan kebaikan anak-anak. Kalau anaknya baik, kita bergumul enggak? Bukan. Kenakalan. Bukankah karena kenakalan anak-anak kita menjadi bergumul? Iya, kalau karena kebaikan hati semua anak-anak, berarti kita tidak terbeban, kan begitu? Nah, jadi banyak hal yang membuat kita terbebani dalam hidup ini. Benar, bukan hanya Bapak dan Ibu. Saya juga pernah mengalami yang namanya beban-beban dalam hidup. Kita semua pasti, yang namanya kehidupan pasti ada beban dalam hidup. Kan begitu? Kalau memang tidak ada lagi, berarti kita sudah dead. Gitu kan. Nah, kita akan bertemu di surga kelak. Kan begitu? Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa ingkar dengan itu. Memang pengalaman hidup kita terkadang amat sulit untuk kita jalani. Banyak beban yang kita pikul, banyak beban berat yang kita hadapi dalam persoalan kehidupan yang mungkin satu sama lain berbeda-beda di antara kita. Benar. Kalau saya mungkin kasih satu lembaran, satu pucuk kertas misalnya, satu lembaran dengan satu pena misalnya, coba tuliskan dulu ibu, apa pergumulanmu sepanjang hidupmu. Mungkin satu lembar tidak cukup. Satu buku. Satu buku ya. Pergumulannya banyak. Banyak pergumulannya. Nah, jadi satu lembar kertas tidak akan cukup. Nah, seandainya pun orang ibu bapak mengadu dengan saya, tidak berkuasa saya untuk itu. Tapi Tuhan membuka jalan bagi kita, itu sebabnya kami hadir di sini. Untuk menguatkan hati kita. Karena Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku. Amin. Hai yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu dengan dua syarat. Ya, dengan dua syarat Bapak Ibu. Syarat apa itu? Syarat apa? Pikul laku yang kupasang. Memikul di mana itu posisinya? Di sini atau di sini? Coba, misalnya saya buat misalnya beras di sini 50 kilo. Mengset dah. Berat enggak? Kalau yang 50 kilo saya bagi dua, 25 di sini, 25 di sini. Sama aja. Sedikit ringan. Sedikit ringan. Apalagi misalnya saya ambil tongkat, ya kan? Saya kasih satu di sini pucuknya, saya kasih lagi, saya beban 50 dibagi dua. Bagaimana? Semakin ringan. Semakin ringan. Iya. Tuhan Yesus mengundang kita dengan dua syarat. Ya, kelegaan itu akan terjadi
dan akan ada dalam hati kita satu pesan dari Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Yesus tahu apa pergumulanmu, Bapak Ibu Saudaraku. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sebabnya Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Bukan dikatakan, hai datang ke pendeta sana, hai datang menghadap sama Bapak Panggabean. Tidak. Tulis saja. Jangan. Saya tidak bisa memberikan kelegaan bagi Bapak Ibu. Namun saya mengajak Bapak dan Ibu saudara-saudara untuk datang kepada Yesus. Karena kelegaan itu ada pada Tuhan Yesus. Bukan sama Hercules. Nanti kena. Pernah dengar yang namanya Hercules? Tapi saya bukan itu ya. Namanya doang. Nama saya luar biasa. Kan begitu, tapi orangnya biasa-biasa. Nah, pikul lakuk yang kupasang. Berarti bebanmu itu Bapak Ibu Yesus tahu. Itu sebabnya dia mengundang, datang kepadaku. Jangan pergi ke seberang sana, tapi jalanlah. Vertikal menuju siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Sebab di dalam dia ada kelegaan. Sebagaimana topik kita, tema dari ibadah kita, kelegaan Di dalam kesesakan. ada di dalam kesesakan. Kelegaan ada di dalam kesesakan. Bagaimana kita bisa meraih yang namanya kelegaan itu dalam kesesakan? Berarti, ya kan, ketaatan dituntut untuk mengikuti Yesus. Jadi lagunya pikulah salib ya. Iya. Pikulah salib. Pikulah salib. Iya. Ini nggak ada ini. Nah, pikul lakuk yang kupasang. Dikatakan sebab kuk yang kupasang itu enak, kan begitu. Menjadi ringan, kan begitu. Mudah. Mudah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya kembali kepada kalimat yang saya ucapkan tadi. Yang namanya hidup pasti ada beban. Yang namanya kehidupan pasti ada beban. Orang yang tidak memiliki beban berarti dia tidak hidup. Benar begitu? Iya, saudara-saudara kita yang sudah kita hantarkan ya di alam sana, tidak ada lagi bebannya. Nah, karena kita hidup maka ada beban. Beban hidup kita sekarang Tuhan Yesus mengajak, mari. Nah, mari datang kepada pikul lakuk yang kupasang. Kan begitu. Saudara-saudara, satu ilustrasi tentang 3 orang pemuda. Yesus memanggil 3 orang pemuda, Bapak Ibu, dalam satu ilustrasi ya. Ketiga pemuda, katakanlah namanya Suroto. Pemuda pertama namanya Suroto. Pemuda kedua namanya Jarnoto. Pemuda ketiga namanya Koltak. Iya. Suroto, Jarnoto, Koltak. Koltak kayaknya orang Batak ya. Suroto, Jarnoto, Sumien, Tupimin, Brebes. Nah, kasih apapun itu, ya. Suroto, Jarnoto, Koltak. Nah, Yesus memanggil ketiga pemuda ini. Hai pemuda yang baik hati, saya tahu dan mulutmu berkata kau percaya kepadaku. Bukti nyata kau percaya. Sini, mari. Lalu si pemuda datang, Bapak Ibu. Dengan senang hati mereka datang. Ya, dengan senang hati mereka datang. Ada satu tugas yang mereka emban. Ternyata Yesus sudah siapkan 3 salib untuk mereka pikul masing-masing 1 orang. Nah, katakanlah ada satu perintah mengundang ya 3 pemuda tadi untuk hadir start di tempat ini. Dan perintah itu ya dipikul 1 salib untuk masing-masing dipikul menuju 1 bukit.
Satu bukit di mana di sana ternyata Yesus sudah menunggu, menanti mereka. Nah, lalu dengan semangat hati, dengan semangat, karena Yesus yang memanggil, kan begitu. Yesus yang mengundang, dengan senang hati mereka hadir. Lalu masing-masing memikul salib. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Suroto dan Jarnoto ini melihat ada alat pemotong kayu, katakanlah gergaji ya. Ya. Mantap, Lalu ya. Suroto mulai berpikir, lalu mencolek Jarnoto. Tok, katanya, ada apa? Tuh, ada gergaji. Yuk kita potong sedikit, biar berkurang bebannya, begitu. Sabar ya, ini hujan berkat ya. Semua pasti sehat pulang dari sini. Nah, lalu apa kata Suroto? Kata Jarnoto? Oh jangan, mari kita nikmati, katanya. Sambil berjalan, Jarnoto mulai berpikir, benar juga ya. Bagaimana dengan Poltak? Ketika Suroto mencolek dia, Poltak, kita potong sedikit biar lebih ringan beban ini. Poltak diam aja, dia tetap jalan terus begitu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Diam-diam Suroto dan Poltak memotong kayu daripada salib itu. Motong di sini dan motong di sini, motong di sini, motong di sini, bentuknya tetap salib. Namun ukurannya sudah berkurang, bukan? Nah, benar. Ketika pemuda ini sampailah pada puncak di bukit sana, ternyata menuju posisi Yesus, ini ilustrasi ya, yang sudah menanti itu harus melewati katakanlah kali kecil. Kalau dilompat kakinya kurang panjang, kalau diseberangi ketiga-tiganya tidak bisa berenang, kan begitu. Lalu mereka minta tolong. Ternyata pertolongannya didengar malaikat Tuhan. Lalu kata malaikat begini, hai pemuda yang mengikuti Yesus, katanya, jangan lagi cari pertolongan. Aku sudah memberimu pertolongan. Pertolongan seperti apa, malaikat? Kata si pemuda. Iya, bukankah saya sudah memberi salib bagimu? Maka dengan itu, pakailah salib itu. Letakkanlah salib itu untuk kau bisa menyeberang ke sana. Lalu kamu berjalan di atas salib itu. Mari, saya menantimu, kata si malaikat, dan Yesus sudah menanti di sana. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dua orang pemuda yang memotong salib itu ternyata tidak bisa menyeberang. Karena apa? Salibnya sudah gak sampai lagi ke seberang sana. Yang bisa nyampe siapa? Suroto. Jarnoto dan Suroto kompromi, diam-diam. Si Poltak yang dari awal memang tidak mau. Maka yang nyampe siapa? Si Poltak. Gak kompromi dia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, ada satu teolog Jepang mengatakan salib tidak boleh diteng-teng begini, tidak boleh digendong. Salib itu harus dipikul. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir lewat khotbah ini, apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada saya tentunya, dan juga kepada Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Pertama, Yesus tahu dan melihat kehidupan kita, sekalipun kita tidak melihat di mana Yesus saat ini, tapi dia, Yesus itu ada di antara kita dan juga ada di hatimu, benar?
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dikatakan tadi, itulah bukti yang kupasang. Yang namanya beban hidup pasti akan kita hadapi. Janganlah bersungut-sungut kepada Tuhan. Kan begitu. Sebab Tuhan sudah memikul lebih awal beban-beban kita itu. Ketika kita mampu bersyukur walaupun contoh di dalam kekurangan, bersyukur walaupun misalnya kita menghadapi suatu penyakit misalnya, dan kekurangan sesuatu hal misalnya, tapi saya yakin kita bisa bersuka cita, dan sukacita itu akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Amin. 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 Saya ajak dulu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,